Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 616. Haoren menatap saudara Lu dan tersenyum. Dia mendorong mereka dengan meletakkan tangannya di punggung mereka yang halus dan berkata, berhenti bermain. Lu Linlin dan Lu Lili melompat ringan seperti dua kupu-kupu kecil dengan sayap yang tak terlihat. Kami akan memasak sarapan untukmu, Gongxi. Mereka melayang keluar dari pintu dan terbang menuju dapur di sepanjang tangga. Melihat matahari terbit di luar dan mencium aroma di kamar dan di selimut, Haoren menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lu Linlin dan Lu Lili hebat, tetapi dia selalu merasa seperti mereka tidak akan tinggal di sisinya selamanya. Tangan kanannya meraih gantungan tetapi tidak bisa menarik pakaian itu kepadanya. Teringat bahwa kekuatannya telah dikosongkan, dia menghela nafas sedikit dan berjalan untuk berganti pakaian. Dia telah berubah menjadi manusia dalam satu malam. Di lantai pertama, dia menemukan Lu Linlin dan Lu Lili yang dengan gembira membuat sarapan sambil mengenakan celemek. Gongxi. Ketika Haoren muncul, mereka memanggil bersamaan dengan senyum. Hehe, Haoren menatap mereka dan tersenyum juga. Makanan yang dimasak saudari-saudari Lu sekarang cukup lezat, menunjukkan bahwa mereka telah membuat banyak perubahan dan perbaikan secara tidak sadar. Dipikir-pikir, Haoren merasa seperti mereka mengalami kehidupan fana dengan kebahagiaan dan kehati-hatian. Berubah menjadi manusia, jika seseorang ingin menjadi abadi, seseorang harus menjadi manusia pertama, pikirnya. Gongxi. Melihat Haoren berdiri di ruang tengah dalam pikirannya, saudari Lu membawa sandwich aromatik kepadanya. Setelah sarapan, mereka naik bus ke sekolah. Itu awal September, jadi jelas dan keren. Di bus, saudari-saudari Lu duduk di sisi Haoren dan memegang tangannya dengan biasa, melihat sinar matahari di luar bus dengan ceria. Karena Haoren tidak marah pada mereka, mereka merasa usaha keras dan pertimbangan mereka tidak sia-sia. Dalam apa yang disebut rencana pil beracun, mereka telah memberikan beberapa tubuh mereka kepada Haoren, dan prosesnya sangat menyiksa. Setelah proses itu, Haoren memiliki bagian-bagian dari daging mereka di tubuhnya, dan itulah sebabnya mereka merasakan kedekatan alami dengannya. Alasan mengapa Haoren tidak memiliki esensi alam apapun minggu ini adalah karena tubuhnya akan bergabung dengan mereka. Dengan tangannya dipegang oleh mereka, Haoren sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Suke. Bus segera tiba di gerbang utama Universitas Samudra Timur. Terlepas dari keinginan mereka untuk menjaga Haoren erat minggu ini, mereka tidak bisa sering pergi ke gedung asrama pria. Mereka mengeluarkan bel emas lain dan memasangnya di pergelangan tangan Haoren. Gongxi, sama seperti sebelumnya, hubungi kami ketika kamu memiliki masalah. Mereka mengikat utas dengan hati-hati dan berkata kepada Haoren dengan cemberut. Mengerti. Haoren menggosok kepala mereka sedikit. Dia ingin sedikit menghukum mereka sedikit mengosongkan esensi alaminya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi memaafkan mereka setelah melihat ekspresi polos dan manis mereka. Hehe, kamu akan baik-baik saja, Gongxi. Lu Linlin mencium pipinya. Meliriknya tanpa daya, Haoren hendak menggosok wajahnya ketika Lu Linlin berlari ke sekolah sambil menyeret Lu Lili dengannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Dari Lingzhou Middle School datang musik dan instruksi untuk latihan pagi yang disiarkan. Terpisah dari bangunan asrama Haoren oleh satu dinding, sekolah menengah Lingzhou berada di sisi lain sekolah dasar Lingzhou yang dibagi oleh gerbang besi. Berdiri di halte bus di gerbang utama Universitas Laut Timur, Haoren bisa melihat siswa sekolah menengah dan siswa sekolah dasar melakukan latihan pagi. Istilah baru sudah dimulai selama beberapa hari, jadi tidak ada yang akan menonton siswa sekolah menengah melakukan latihan pagi yang disiarkan. Namun, berdiri di mana dia berada, Haoren bisa melihat Zhao Yanzi berdiri di barisan depan. Mengenakan seragam sekolahnya, Zhao Yanzi bisa melihat Haoren berdiri di gerbang juga. Zhao Yanzi tahu bahwa Haoren jelas mengawasinya melakukan latihan melalui jeruji besi gerbang sekolah. Zhao Yanzi tersipu dan kemudian membusungkan pipinya dan menatap Haoren dengan cemberut. Namun, Haoren tidak pergi. Sebaliknya, dia terkekeh dan terus menonton. Zhao Yanzi marah, tetapi dia harus melakukan latihan dengan sungguh-sungguh dengan guru yang mengawasi mereka. Ketika latihan sampai di bagian lompat, Zhao Yanzi melompat dengan dua kuncir yang berayun di kepalanya sementara tatapannya beralih ke gerbang. Setelah latihan,
Zhao Yanzi meninggalkan lapangan olahraga bersama kelasnya. Senang, Hao Ren kembali ke kamar asramanya. Orang jahat. Orang jahat. Saat dia kembali ke kamar asramanya, ponsel Hao Ren menerima pesan teks Zhao Yanzi. Tampaknya Zhao Yanzi telah kembali ke ruang kelas dan mengeluarkan ponselnya. Baik, dengarkan kelas dengan penuh perhatian. Hao Ren membalas pesan itu, pura-pura tegas. Makan siang untukmu. Zhao Yanzi segera mengirim pesan lain. Perasaan bersemangat dan awet muda itu seperti sinar matahari di balkon asrama Hao Ren. Membaca pesan teks, Hao Ren merasakan manisnya jatuh cinta. Baik, ayo temukan aku saat istirahat makan siang, Hao Ren mengirim pesan setelah beberapa saat mempertimbangkan. Duduk di kelas sekolah menengah, Zhao Yanzi membaca pesan teks dengan gigi terkatup dan kemudian dengan senyum manis sebelum memasukkan ponsel ke tas sekolahnya. Dia tidur dengan Xie Yujia tadi malam. Meskipun Zhao Hongyu telah menyiapkan satu set piyama berukuran besar, kurva Xie Yujia masih lebih terlihat daripada Zhao Yanzi. Melihat sosok Xie Yujia yang hampir sempurna dan bersemangat, Zhao Yanzi dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Karena merasa bersalah terhadap Xie Yujia dari insiden di surga kelima, dia tidak keberatan ketika Zhao Hongyu mengatur mereka untuk berbagi ranjang. Pada tengah malam, dia melemparkan dan membalikkan ranjang, tidak bisa tidur. Mengambilnya sebagai adik perempuan, Xie Yujia mengulurkan tangan dan mengambil Zhao Yanzi ke dalam pelukannya. Sebelum tidur, Zhao Yanzi telah melihat kurva Xie Yujia. Sekarang tidur di pelukan Xie Yujia, Zhao Yanzi bisa merasakan sosoknya yang cantik. Zhao Yanzi kagum ketika dia merasakan goyang dan lembut terbaik dengan tangannya sampai dia tertidur. Di pagi hari ketika Zhao Hongyu mengantar mereka ke sekolah, Zhao Yanzi berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang setelah merasakan sosok Xie Yujia secara pribadi. Namun, setelah membaca pesan teks Hao Ren, kepercayaan dirinya kembali. Tidak setiap pria menyukai figur seperti Xie Yujia, pikirnya. Hao Ren tidak tahu bahwa pesan teksnya telah memulihkan harga diri Zhao Yanzi. Melihat bahwa Zhao Yanzi siap untuk kelas di balkonnya, dia mengambil buku pelajarannya dan pergi ke kelasnya. Xie Yujia sudah duduk di ruang kelas, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili tidak ada, sepertinya mereka akan melewatkannya. Hao Ren. Xie Yujia memberi isyarat pada Hao Ren ketika dia berjalan ke ruang kelas. Dia mengenakan t-shirt putih dan celana pendek abu-abu pucat dengan cardigan muda karena cuaca dingin, terlihat bersih dan manis. Hao Ren melihat pakaiannya dan tahu bahwa itu adalah karya Zhao Hongyu. T-shirt dan celana pendek itu milik Zhao Yanzi sementara kardigannya adalah milik Zhao Hongyu, tetapi kombinasi keduanya terlihat lucu dan dewasa. Zhao Hongyu telah berpakaian Xie Yujia dengan hati-hati sesuai dengan gaya yang terakhir, menunjukkan rasa sayangnya untuk Xie Yujia. Datang. Hao Ren berjalan dengan buku pelajarannya. Keindahan hebat seperti Xie Yujia secara alami menarik perhatian semua pria. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di East Ocean University yang bisa mencurinya dari Hao Ren. Kelas akan segera dimulai. Dengan tidak adanya Lu Linlin dan Lu Lili, Xie Yujia dan Hao Ren akhirnya sendirian. Bagaimana tidurmu tadi malam? Xie Yujia bertanya pada Hao Ren. Sangat bagus, jawab Hao Ren dengan sedikit malu. Dia memang tidur nyenyak sebagian karena kelelahannya, dan agak karena kakak beradik Lu tidur di kedua sisinya. Bagaimana tidurmu? Tanya Hao Ren. Aku tidur dengan Si. Dia melemparkan dan berbalik untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia tertidur, kata Xie Yujia. Tadi malam, Zhao Yanzi dengan ringan menabrak dadanya dengan siku dan menusuk pinggangnya dengan jari. Xie Yujia berpura-pura tertidur, tapi dia merasakan semuanya. Ya, Zi suka melemparkan dan menyerahkan tidurnya, kata Hao Ren. Saat dia mengatakan itu, Hao Ren menyadari bahwa dia salah bicara dan melihat kecurigaan di mata Xie Yujia. Apakah kita memiliki pekerjaan rumah untuk akhir pekan? Hao Ren segera membuka buku pelajarannya. Kamu dan Xie Yujia memandang Hao Ren sambil menggigit bibir bawahnya sebelum melanjutkan dengan suara rendah, lupakan saja. Dengan melancoli di matanya, dia akan memalingkan muka ketika dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia bertanya dengan heran, kenapa aku tidak bisa melihat wilayah kamu? Kamu mencobanya? Hao Ren mengulurkan tangannya. Xie Yujia memegang telapak tangannya di kedua tangan dan merasakannya, dia tidak merasakan esensi sama sekali. Dia mencoba mengirim beberapa catatan kehidupan kematian yang lemah ke tangannya tetapi tidak mendapat jawaban. Tidak tahu apa yang mereka lakukan,
Orang-orang di ruang kelas itu hijau karena cemburu ketika mereka melihat kecantikan besar Xie Yujia memegang tangan Hao Ren dengan intim. Mereka berharap dapat memiliki kecantikan yang begitu indah untuk dipegang. Apa yang terjadi? Xie Yujia menatap Hao Ren dengan takjub. Hao Ren hendak menjawab ketika dia melihat beberapa kepala muncul di ruang kelas dari pintu. Tiba-tiba, sekelompok pria tinggi dan berotot bergegas ke kelas dan menuju ke Hao Ren dan Xie Yujia. Bagus. Orang-orang yang cemburu di ruang kelas berselimut kerahasiaan ketika mereka melihat orang-orang berotot bergegas menuju Hao Ren. Ledakan. Boom, mereka berhenti sebelum Hao Ren dan Xie Yujia dan membungkuk dengan hormat. Saudara Hao, kami meminta maaf. Para siswa di kelas semua tampak heran. Pada pandangan yang lebih dekat, Hao Ren menyadari bahwa mereka adalah siswa di tim sepak bola sekolah. Setelah petualangan yang mengancam jiwa di surga kelima, dia hampir melupakan pertengkaran dan hukuman. Namun, para siswa di pemain tim sepak bola tidak melupakannya. Selama akhir pekan, mereka bertanya tentang Hao Ren dan tahu bahwa mereka dalam masalah. Mereka mengetahui bahwa Hao Ren dikejar oleh cucu kembar wakil kepala sekolah Lu, kerabat jauh dari si cantik Nul. 1. Su Han, presiden klub kaligrafi dengan banyak anggota yang luar biasa, dan pria yang mengemudi ke sekolah dengan Ferrari, bahkan Huang Suji tidak berani mengacaukannya. Tanpa keterampilan lain, para siswa di tim sepak bola akan didorong ke dunia luar jika mereka dikeluarkan dari sekolah. Mereka berkonsultasi dengan orang bijak dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Hao Ren setelah beberapa diskusi. Keluar, Hao Ren menatap mereka dengan jijik. Dia tidak pernah menyangka pemain tim sepak bola ini akan datang kepadanya setelah hukumannya ditentukan. Dia membenci anggota tim sekolah yang sombong ini yang bersukacita dalam mengganggu siswa biasa. Karena manajemen Xie Wanjun, tim bola basket berperilaku baik secara umum, tetapi orang-orang di tim sepak bola menciptakan reputasi buruk yang bahkan Hao Ren yang tidak tertarik pada tim sepak bola telah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa setengah tahun yang lalu, kapten tim sepak bola memperhatikan seorang gadis cantik dalam program industri dan komersial, tetapi gadis itu mengabaikan pengisap ini. Suatu malam ketika dia kembali dari luar, kapten membuntutinya dengan beberapa siswa lain di tim sepak bola dan menculiknya. Beruntung gadis ini memiliki koneksi di sekolah. Setelah menerima berita tentang penculikannya, puluhan pria dari program industri dan komersial pergi untuk menabrak kamar asrama tim sepak bola, dan mereka harus melepaskan gadis itu. Itu baik bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Karena skandal ini, Hao Ren memiliki kesan mengerikan tentang tim sepak bola, itulah sebabnya ia tidak menunjukkan belas kasihan pada mereka dalam pertarungan di kafetaria. Saudara Hao, mendengar omongan dingin Hao Ren, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka membungkuk di depan Hao Ren dengan senyum paksa. Kapten tim sepak bola melirik Xie Yujia yang berdiri di samping Hao Ren. Xie Yujia telah mendengar tentang hal-hal buruk yang telah dilakukan tim sepak bola, dan dia berdiri lebih dekat dengan Hao Ren ketika kapten tim sepak bola meliriknya. Ini adalah pertama kalinya kapten tim sepak bola melihat Xie Yujia. Dia tahu bahwa Hao Ren punya pacar resmi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia jauh lebih cantik daripada gadis yang dia coba culik. Dia melirik beberapa kali padanya sebelum rasa dingin naik di hatinya. Segera, dia tersenyum dan berkata kepada Hao Ren, "Saudara Hao, kita semua meminta maaf dengan tulus." Meskipun kecantikannya, dia tidak pernah bisa mendekati Xie Yujia. Dia mendengar bahwa dia adalah adik perempuan Xie Wanjun. "Aku tidak menerima permintaan maafmu." Hao Ren menatap mereka dengan dingin, tidak senang mereka melirik Xie Yujia sambil meminta maaf. Jika bukan karena latar belakangnya, Xie Yujia mungkin akan menjadi target mereka berikutnya. Ketika mereka masih berdiri di sana tanpa reaksi, Hao Ren memuntahkan dua kata, "Keluar." Para siswa ini menggigil. Meskipun ketinggian mereka mendekati 1,9 meter, mereka tidak punya pilihan selain mundur dari kelas dengan enggan. Xie Yujia tersenyum bahagia ketika dia menoleh untuk melihat Hao Ren. Dia menyukai perasaan dilindungi oleh Hao Ren. Ding, bel kelas berdering. Sunlight merangkak naik ke atas meja di kelas dengan hati-hati. Guru yang berdiri di belakang meja di atas panggung memberi kuliah dengan suara yang jelas dan resonan melalui mikrofon. Mendukung dagunya dengan tangan kanannya, mata cerah Hao Ren melihat papan tulis dan melingkari subpos di buku teks dengan ballpoint sambil mengikuti ceramah guru. Xie Yujia membuat catatan dengan penuh perhatian dan melirik Hao Ren yang malas dan segar dari sudut matanya. Dia adalah little older brother di dalam hatinya. Sekarang, dia telah tumbuh menjadi pria besar yang jujur dan cerdas.
Xie Yujia tidak bisa tidak menatapnya dengan manis di hatinya. Hao Ren memiliki kepribadian yang tak terlukiskan yang tidak agresif atau lemah, tidak sabar atau dingin. Bahkan ketika mereka tidak melakukan apapun, dia merasa nyaman bersama. Kesegaran dan kealamian inilah yang sesekali berbaur dengan kekonyolan, kenakalan, dan kemanisan yang sangat menarik baginya. Mata Hao Ren sedikit menoleh ke Xie Yujia. Xie Yujia tersenyum dengan memerah seolah dia dihangatkan oleh sinar matahari melalui jendela. Dengan dua lesung pipi muncul di wajahnya, dia menundukkan kepalanya untuk menuliskan kata-kata guru di buku catatannya. Pagi ini awal musim gugur tampak lambat dan sunyi. Melihat Xie Yujia, Hao Ren ingat wortel kecil dari masa kecilnya. Mengenakan rok kuning pendek dan dengan ingus menetes dari hidungnya, dia memiliki mata penuh rasa ingin tahu, mengikuti Hao Ren kemanapun dia pergi. Kenangan masa kecil naik sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Hao Ren berpikir bahwa Little Wortel merepotkan. Tetapi ketika dia menghilang, dia telah merindukannya untuk sementara waktu. Apakah itu cinta pertamanya? Xie Yujia telah tumbuh menjadi cantik dengan kulit putih, rambut hitam, wajah cantik, dan tubuh lembut. Meletakkan ballpoint, Xie Yujia mengangkat lengannya dan meregangkan tubuh. Gerakan sederhana ini mengungkapkan lekuk tubuhnya yang sempurna di bawah sinar matahari yang datang dari jendela. Dia adalah tipe gadis yang akan menggoda pria manapun. Merasakan bahwa Hao Ren telah berbalik untuk menatapnya tanpa berkedip, wajah Xie Yujia berubah sedikit merah, dan dia mengambil ballpointnya dan menulis catatannya, menjaga postur yang lurus. Dia akan merasa tidak nyaman atau tidak senang jika orang lain menatapnya seperti ini. Namun, dia merasa gugup dan manis ketika Hao Ren melakukannya. Hao Ren, seseorang sedang mencarimu di bawah. Seorang guru berjalan ke pintu kelas dan berkata setelah melihat Hao Ren. Bab 617. Untukku, Hao Ren menatap pintu ruang kelas dengan bingung. Xie Yujia juga berkedip kebingungan. Guru memberi isyarat kepada Hao Ren, mengatakan bahwa dia bisa keluar. Kemudian, Hao Ren berdiri dan berjalan keluar dari ruang kelas. Guru yang memanggil Hao Ren berbalik dan berjalan ke ruang guru terdekat. Itu mendekati akhir kelas, dan Hao Ren bertanya-tanya siapa yang ingin melihatnya saat ini. Jika itu seseorang yang dia kenal, orang itu bisa memanggilnya melalui ponselnya. Hao Ren berjalan keluar dari gedung akademik ini dengan berjalan menuruni tangga. Berdiri di luar gedung adalah seorang gadis dengan riasan tebal. Dia mengenakan rok putih susu dan blus yang cerah. Kulitnya pucat, matanya besar, dan bulu matanya panjang. Halo, apakah kamu ingat aku? Aku memberi kamu kartu pos terakhir kali. Ketika Hao Ren keluar, dia melambaikan tangannya. Siapa kamu? Tanya Hao Ren tanpa berpikir. Jiang Yuan dari program seni. Aku memberi kamu kartu pos dan mengundang kamu ke pameran seni aku. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Hao Ren sebelum berkata, kamu bisa menjadi pacarku. Petik 2. Di pengingatnya, Hao Ren ingat bahwa beberapa gadis memberinya surat cinta ketika dia menjadi presiden klub kaligrafi, dan Jiang Yuan dari program seni memberinya kartu pos dan nomor ponselnya. Hao Ren tidak pernah menyukai gadis-gadis dengan riasan tebal, dan dia tidak merasakan apa-apa untuknya. Dia agak tidak senang dipanggil keluar dari kelasnya. Aku pikir sesuatu yang penting terjadi, pikir Hao Ren. Aku meminta seorang guru untuk memanggil kamu keluar untuk berbicara tentang pameran seni di siang hari. Sekolah cukup serius tentang pameran seni aku, kata Jiang Yuan dengan bangga. Di antara banyak siswa di East Ocean University, banyak dari mereka yang berbakat dalam seni. Namun, dikatakan bahwa Jiang Yuan adalah seorang murid dari master lukisan cat minyak, itulah sebabnya dia telah menerima penghargaan dalam kontes nasional. Jika Hao Ren tidak menjadi presiden klub kaligrafi, dia tidak akan pernah memperhatikannya. Faktanya, Jiang Yuan tidak peduli dengan orang-orang populer di sekolah. Namun, Hao Ren terlihat lebih tampan daripada Huang Suji, dan dia pikir akan menyenangkan untuk menjadikannya pacarnya, memperoleh kehidupan cinta yang singkat selama masa kuliahnya. Dia berpikir bahwa dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan dan tidak akan menikah dengan pria seperti Hao Ren setelah lulus. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan Hao Ren beberapa tahun kemudian ketika dia melihat bahwa mantan pacarnya menerima penghargaan internasional di TV. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Hao Ren bertanya padanya. Hah? Jiang Yuan membeku sejenak dan menjawab, aku bilang kamu bisa menjadi pacarku. Pria manapun harus senang ketika aku memilihnya untuk menjadi pacarku. Namun, Hao Ren ini tidak menunjukkan respons, pikirnya. Tidak tertarik, jawab Hao Ren terus terang.
Jiang Yuan tercengang. Dia berpikir bahwa dia tidak menjawab ketika dia memberinya kartu pos terakhir kali karena kehadiran pacarnya. Namun, mereka sendirian kali ini. Pria manapun akan tergoda jika ia menerima kartu pos Jiang Yuan dan diminta menjadi pacarnya bahkan jika ia sudah punya pacar. Jiang Yuan menduga bahwa Hao Ren memiliki akhir pekan yang meresahkan. Lagi pula, ia harus memilih antara kekasihnya yang biasa dan cantik, seorang bintang di sekolah yang cantik dan berbakat. Sebenarnya, akhir pekan Hao Ren memang penting, tetapi tidak ada hubungannya dengan Jiang Yuan. Setelah menerima kartu pos Jiang Yuan, ia segera membuangnya ke tong sampah dan benar-benar melupakannya. Akhir pekan ini, aku akan pergi ke lembah besar untuk melukis. Kamu bisa pergi denganku. Hanya kita berdua, lanjut Jiang Yuan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan Hao Ren. Di matanya, Hao Ren tampan dan memiliki banyak pengikut. Dia telah menjadi sosok legendaris terutama setelah dia mengalahkan seluruh tim sepak bola. Jiang Yuan berpikir akan menarik untuk mengambil Hao Ren sebagai pacarnya. Jika itu yang kau inginkan, aku akan kembali ke kelasku. Merasa bosan, Hao Ren berbalik dan berjalan ke gedung akademik. Jiang Yuan tidak pernah mengharapkan adegan seperti itu. Dalam benaknya, semua lelaki adalah pemain dan akan segera membuang pacar mereka yang sekarang untuk menjadi pacarnya. Keren, keren, keren. Dengan seragam sekolah biru pucatnya, Zhao Yanzi menyenandungkan sebuah lagu saat dia melompat ke gedung akademik Hao Ren. Dia telah melihat jadwal Hao Ren dan tahu di mana kelasnya pada hari Senin. Sejak istirahat makan siang di sekolah menengah Ling Zhao dimulai lebih awal dari East Ocean University, dia datang untuk menemui Hao Ren. Dia menatapku ketika aku melakukan latihan pagi hari. Aku akan makan banyak makanan dan membuatnya membayar. Ini akan menjadi pelajaran baginya, pikir Zhao Yanzi. Ketika dia mendekati gedung akademik, dia menjadi khawatir melihat Hao Ren berbicara dengan seorang gadis cantik. Dia berlari dengan cepat. Hao Ren hendak memasuki gedung ketika dia melihat Zhao Yanzi berlari. Dia memanggil dengan malu, "Zi." Dia bertanya-tanya bagaimana Zhao Yanzi, seorang gadis yang cemburu, akan berpikir ketika dia melihat gadis lain berbicara dengannya. Jiang Yuan berbalik dan melihat Zhao Yanzi juga. "Sepupumu. Sangat lucu." Jiang Yuan berkata kepada Hao Ren. Dia berdiri di tangga, dan dia mencoba menjangkau dan menyentuh kepala Zhao Yanzi ketika dia mengatakan itu. Jiang Yuan telah mendengar tentang sepupu Hao Ren. Dikatakan bahwa dia telah bertarung dengan para huligan di pintu masuk sekolah menengah untuk sepupu kecilnya, menunjukkan rasa sayangnya padanya. Melihat tangan Jiang Yuan meraihnya, Zhao Yanzi segera mundur 2 langkah dan menatapnya dengan hati-hati. "Kamu siapa?" Dari sudut pandang apapun, gadis kecil ini yang mengenakan pakaian belacu itu cantik, tetapi Zhao Yanzi tidak akan membiarkan orang asing menyentuh kepalanya. "Aku," Jiang Yuan memandang Hao Ren dan melanjutkan, "pacar baru sepupumu." Hao Ren membelalakkan matanya pada kata-katanya. "Masalah," pikirnya. Benar saja, Zhao Yanzi melotot ke arah Jiang Yuan dengan kejam, bertanya-tanya dari mana gadis yang sesat ini berasal sementara tangannya penuh berurusan dengan Xie Yujia. "Dia bukan sepupuku. Dia tunanganku." Zhao Yanzi memelototi Jiang Yuan dan menekankan setiap kata. Dia harus menyatakan identitasnya. Kalau tidak, akan ada lebih banyak gadis datang di Hao Ren, yang merupakan kekhawatiran terbesar Zhao Yanzi. Dia khawatir tentang Xie Yujia sebelumnya, tapi sekarang dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menjaga Hao Ren dengan benar. Meskipun Ling Zhao Middle School hanya di seberang jalan dari East Ocean University, dia tidak bisa menjaga Hao Ren 24/7. Para saudari Lu membiarkan Hao Ren melakukan semua yang dia inginkan, dan hanya Xie Yujia, sementara Zhao Yanzi berpikir, Xie Yujia muncul. "Hao Ren, apakah kamu baik-baik saja?" Xie Yujia berjalan keluar dari gedung akademik. Khawatir tentang Hao Ren, dia duduk di kelas sebentar dan memutuskan untuk keluar untuk memeriksanya. Ditenangkan oleh Zhao Yanzi, Jiang Yuan tercengang saat melihat Xie Yujia. Xie Yujia terlihat lebih cantik dari yang terakhir, menaungi dia meskipun dengan makeup yang cermat. "Apa itu?" Xie Yujia menatap Jiang Yuan dan bertanya. Suaranya lembut, tapi Jiang Yuan tidak bisa berkata apa-apa, terpana oleh kehadiran gadis yang dia pikir biasa-biasa saja. Wanita waspada satu sama lain. Meskipun Hao Ren tidak ingat Jiang Yuan, Xie Yujia memiliki ingatan yang baik tentang gadis cantik yang memberi Hao Ren nomor ponselnya. "Tidak ada. Dia mengundang kami ke pameran seni," kata Hao Ren. Ekspresi Jiang Yuan berubah. Dia datang untuk mengundang Hao Ren secara khusus,
Tetapi Hao Ren membuatnya terdengar seperti pameran seninya sangat tidak populer sehingga dia datang untuk mencoba dan menarik orang untuk melihatnya. Pameran seni. Baik, ayo kita lihat. Zhao Yanzi segera melompat dan berkata. Ketika Hao Ren pertama kali menjadi tunangannya, tidak ada yang peduli padanya kecuali Xie Yujia. Sekarang Hao Ren menjadi sangat baik, semua gadis berusaha untuk mendapatkannya. Fakta ini sangat tidak disukai Zhao Yanzi. Baik, pameran ini akan dimulai di gedung seni. Kamu semua dipersilakan untuk melihatnya, kata Jiang Yuan. Menemukan anak SMP ini segar dan imut, Jiang Yuan bertanya-tanya apakah Hao Ren benar-benar memiliki dua pacar. Guru-guruku akan tiba, dan aku harus pergi dan menyambut mereka. Dengan senyum malu, Jiang Yuan berjalan menuju gedung seni. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Hao Ren tidak sesederhana yang dia bayangkan. Namun, tidak peduli seberapa populernya dia di sekolah, dia tidak akan pernah menyamai pencapaianku sebagai bintang cemerlang di lingkaran seni. Dia akan menyesali keputusannya, pikirnya. Melihat Jiang Yuan berjalan perlahan, Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik ke Hao Ren dan mencubit lengannya dengan tangan kanannya. Aduh! Hao Ren berteriak kesakitan. Tanpa esensi alam, dia masih lebih kuat dari orang biasa tetapi tidak lagi sekuat besi. Relatif, Zhao Yanzi adalah seorang kultivator yayasan establishment Rilem, dan cubitannya sangat menyakitinya sehingga dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar. Bagian lengannya segera berubah menjadi ungu. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Yanzi yang merasa cemburu beberapa saat yang lalu tampak menyesal ketika dia melihat lengan Hao Ren berubah ungu. Karena transformasi fisik yang diprakarsai oleh Lu Linlin dan Lu Lili, Hao Ren tidak memiliki esensi alam apapun minggu ini, Xie Yujia menjelaskan dan mengeluarkan salep untuk diaplikasikan ke lengan Hao Ren. Oh, aku tidak tahu, Zhao Yanzi tampak sedih. Ketika dia mencubit Hao Ren di masa lalu, dia hanya bisa menimbulkan bercak merah kecil di kulitnya, dan dia tidak merasakan apa-apa. Itu akan membuatnya sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya. Kali ini ketika dia benar-benar menyakitinya, dia sakit di dalam tetapi tidak ingin menunjukkan perasaannya seperti Xie Yujia. Melihat wajahnya yang menyesal dan keras kepala, Hao Ren menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu menyakitiku. Tidak perlu membayar makan siangmu lagi. Ah, kamu tidak bisa melakukan ini. Zhao Yanzi segera berdiri lebih tinggi. Melihat mereka bertengkar, Xie Yujia tersenyum dan tiba-tiba merasa seperti orang luar. Mungkin Hao Ren hanya mengingatku ketika dia tidak bersama Zhao Yanzi, pikirnya. Yujia, bagaimana kalau pergi ke pameran seni daripada kembali ke kelas? Tanya Hao Ren tiba-tiba. Oke. Xie Yujia tidak suka bolos kelas, tapi dia mengangguk karena malu kembali ke kelas setelah kehabisan ruang kelas. Selain itu, dia tidak akan bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Zhao Yanzi ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan guna menghabiskan waktu selama istirahat makan siang dan mengalami kehidupan universitas, jadi dia pergi bersama mereka. Pameran seni Jiang Yuan berada di aula di lantai pertama di gedung seni, skalanya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pameran yang dimiliki Qin Shaoyang di perpustakaan. Namun, itu luar biasa bagi seorang siswa untuk mengadakan pameran seni individu di sekolah. Guru Jiang Yuan telah tiba. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Menemani dia, Jiang Yuan mengangkat kepalanya dengan bangga ketika dia melihat Hao Ren. Prestasi, bintang baru, Jiang Yuan ini adalah hasil dari upaya gurunya. Gurunya telah menghubungi banyak senior di lingkaran seni untuk mengunjungi pameran kecil, yang merupakan kehormatan besar bagi Jiang Yuan. Para profesor program seni dan pejabat universitas juga datang untuk menyambut guru lukisan tua ini. Jiang Yuan adalah fokus pameran. Berdiri di depan para senior, dia terlihat sangat rendah hati. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan harga diri dan kebanggaannya ketika dia bertemu dengan tatapan siswa lain. Karena pameran itu gratis, banyak siswa yang datang untuk melihatnya. Beberapa dari mereka adalah siswa program seni yang datang untuk melihat lukisan sementara siswa dari program lain di sini untuk melihat Jiang Yuan, pelukis terkenal yang cantik. Ren. Jeritan Zhou Liren terdengar di ruang pameran yang sunyi. Hao Ren menoleh dan melihat Zhou Liren dan yang lainnya juga datang ke sini. Namun, Zhou Liren melihat sekeliling sambil melambaikan tangan, menunjukkan bahwa dia tidak ada di sini untuk melihat lukisan. Karena ada banyak gadis cantik di program seni, Zhou Liren datang ke pameran seni untuk mengagumi mereka. Mendengar teriakan Zhou Liren, Jiang Yuan memandang ke arah Hao Ren, dan ketertarikannya pada dirinya segera meredup ketika dia melihat bahwa dia berteman dengan orang-orang yang kasar dan biasa-biasa saja.
Seseorang seperti dia tidak pernah berinteraksi dengan siswa kebanyakan. Jika Haoren menjadi pacarnya, dia hanya akan pergi dengan Haoren sendirian dan tidak akan berurusan dengan teman-temannya yang keras dan vulgar. Hehe, kalian juga ada di sini, Xie Yujia menyapa Zhao Jiayi dan yang lainnya dengan hangat. Jiang Yuan membuang muka perlahan. Mereka hanya orang biasa. Aku pikir Haoren berbeda. Sebagai bintang masa depan, aku kehilangan akal dan jatuh cinta pada sosok sekecil itu yang hanya menjadi bahan pembicaraan di sekolah, pikirnya. Melihat seorang pelukis senior di sampingnya, dia tersenyum manis dan bertanya, Sun, maukah kamu melihat lukisan ini? Merasakan semua orang menatapnya, dia merasa sangat puas seolah-olah jalan terang penuh cahaya berbintang menyebar di hadapannya, dan cahayanya yang menyilaukan membayangi sosok-sosok kecil seperti Haoren. Hua. Tiba-tiba, kerumunan di ruang pameran bergerak dengan gelisah. Song Qingya. Penyanyi besar Song Qingya ada di sekolah kami. Jiang Yuan bingung, bertanya-tanya apakah Song Qingya ada di daftar tamu gurunya. Bab 618. Boom, mendengar berita itu, para siswa tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi mereka semua berkerumun keluar dari aula. Didorong oleh orang banyak, Haoren berjalan keluar sambil menyeret Xie Yujia dan Zhao Yanzi bersamanya. Seketika, pameran seni menjadi sepi. Meskipun dia malu, Jiang Yuan juga ingin melihat Song Qingya. Sebagai penyanyi superstar, Song Qingya sangat populer di seluruh negeri, dan bahkan Jiang Yuan adalah penggemarnya. Jiang Yuan berharap bahwa dia dapat memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Song Qingya. Juga, jika dia bisa mengundang Song Qingya untuk melihat pameran seninya, dia juga akan menjadi berita hiburan. Apakah Song Qingya penyanyi superstar? Para senior di lingkaran seni bertanya satu sama lain. Di usia 60-an dan 70-an, mereka tidak tertarik pada lingkaran hiburan, tetapi mereka telah mendengar tentang Song Qingya. Kanan. Mari kita keluar dan melihatnya. Salah satu dari mereka menyarankan. Pelukis senior yang baru saja berbicara adalah master dalam lingkaran seni dan suka mendengar opera Beijing. Namun, dia juga penggemar Song Qingya. Dia mendengarkan lagu-lagunya di rumah, tetapi dia malu mengakuinya. Ayo pergi. Yang lain setuju. Mereka datang untuk melihat pameran untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada guru Jiang Yuan. Bahkan, di mata mereka, lukisan-lukisan ini cukup tidak dewasa meskipun mereka hebat di kalangan generasi muda. Sekarang setelah Song Qingya datang, para pelukis senior ini ingin melihatnya juga, kehilangan minat pada pameran seni. Para profesor program seni keluar dari pameran bersama para senior ini mengikuti kerumunan. Orang-orang ada di mana-mana di luar sementara siswa yang seharusnya berada di kelas ditumpuk oleh jendela gedung akademik di kedua sisi jalan. Mengenakan gaun pinggang tinggi, sepasang sepatu hak tinggi merah, kacamata hitam, dan anting-anting perak, pakaian Song Qingya sederhana, tetapi tidak bisa menyembunyikan cahaya mengkilapnya sebagai bintang. Dia datang ke East Ocean University untuk menemui Haoren. Berpikir bahwa dia tidak akan dikenali dalam pakaian ini, dia meminta asistennya untuk memarkir van di kejauhan sementara dia berjalan ke gedung akademik untuk menemukan Haoren. Namun, dia hanya berjalan selusin langkah sebelum seorang siswa mengenalinya dengan teriakan, menarik perhatian para siswa di dekatnya. Pengawal 5-6 bergegas keluar dari van untuk menghalangi siswa yang berlari ke arahnya. Ini meyakinkan para siswa bahwa dia memang bintang besar Song Qingya. Seketika, lebih banyak siswa mengerumuni. Song Qingya terlalu terkenal. Tidak menyangka dia akan datang ke East Ocean University, orang-orang, tidak peduli apakah mereka penggemar atau tidak, mengepung Song Qingya. Baik. Buat jalan untuknya, suara yang jelas dan tenang terdengar di kerumunan. Para siswa melihat ke belakang dan melihat bahwa pembicara adalah Haoren yang berdiri di antara Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Setelah beberapa detik ragu, mereka mundur perlahan. Saat melihat Haoren, anggota klub kaligrafi di kerumunan membantu membubarkan kerumunan. Situasi kacau berubah tertib dalam sekejap setelah Haoren berbicara. Berdiri di tepi luar kerumunan dan didorong oleh siswa lain, Jiang Yuan tercengang. Kaisar siswa. Haoren memiliki kehadiran yang unik. Dalam benaknya, jika orang seperti itu bisa menjadi pacarnya, dia akan memiliki memori yang memukau di masa depan. Karena dia jarang bersekolah, dia tidak tahu bagaimana perasaan siswa tentang Haoren, sosok yang bisa mengalahkan seluruh tim sepak bola dan memiliki wakil kepala sekolah untuk melindunginya. Jangan main-main dengan Haoren. Ini adalah pernyataan yang diikuti oleh sebagian besar siswa. Karena itu, ketika Haoren berbicara,
para siswa yang tahu arti pentingnya semua mundur sementara yang dengan reaksi lambat ditarik ke samping oleh anggota klub kaligrafi. Melihat kerumunan menjadi tertib, Song Qingya tersenyum riang mendengar suara Hao Ren dan melambaikan tangannya. Kamu di sini. Aku datang untuk menemui kamu. Hong, kata-kata Song Qingya membuat orang-orang di sekitarnya terpana. Bintang internasional datang ke sekolah untuk melihat Hao Ren. Pikir mereka. Melihat Zhao Yanzi di samping Hao Ren, Song Qingya berkedip padanya sedikit. Dia tidak secara resmi menyapa Zhao Yanzi. Bagaimanapun, dia masih di sekolah menengah, dan kehidupan sekolahnya akan dipengaruhi oleh sensasi sebesar itu. Zhao Yanzi tahu bahwa jika teman-teman sekelasnya tahu bahwa dia berteman dengan Song Qingya, dia akan terganggu oleh gadis-gadis lain di sekolahnya. Karenanya, dia tersenyum riang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Song Qingya melirik gadis lain di sebelah Hao Ren, dan matanya langsung menyala. Terendam dalam pujian orang, jarang Song Qingya merasa seseorang lebih cantik dari dirinya. Gadis itu berpakaian sederhana tanpa makeup, tapi dia menarik perhatian dan menonjol dari kerumunan. Dia melihat Xie Yujia menatapnya juga, dan dia merasa agak salah. Dia merasa seperti Xie Yujia bertanya-tanya tentang hubungan antara Hao Ren dan dia. Yah, Zi memiliki saingan yang hebat, yang menjelaskan kegelisahannya, pikir Song Qingya sambil menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Hao Ren, aku datang untuk merekam wawancara khusus di East Ocean City, dan aku datang untuk menemui kamu sementara aku di sini. Hehe, aku mengerti. Kamu menarik banyak orang, kata Hao Ren sambil tersenyum. Mendengar percakapan mereka yang ramah, ekspresi Xie Yujia sedikit melunak. Setelah melihat bahwa Zhao Yanzi tidak cemas, dia tahu dia telah bereaksi berlebihan. Mendengar percakapan mereka, para siswa di sekitarnya menyadari bahwa Hao Ren dan Song Qingya tampaknya berteman, yang memperdalam kekaguman mereka terhadap Hao Ren. Faktanya, hubungan antara Samudra Timur dan Samudra Selatan tidak jauh. Setelah bertemu Song Qingya yang pernah menjadi teman ibu Zhao Yanzi, Hao Ren dan Song Qingya bukan orang asing. Orang yang paling heran di sini adalah Jiang Yuan yang berpikir bahwa kekuatan dan popularitas Hao Ren terbatas di sekolah. Sekarang, dia menemukan bahwa Hao Ren bahkan berteman dengan superstar Song Qingya. Hatinya yang bangga hancur, mengetahui bahwa Hao Ren yang bisa berbicara ramah dengan Song Qingya tidak memedulikannya. Teman-teman Zhou Liren dan Hao Ren juga tercengang. Dengan mata terbuka lebar, mereka terpana mengetahui bahwa Hao Ren mengenal sang superstar Song Qingya. Zhou Liren sangat heran. Meskipun Su Han sebagai dewi dalam benaknya, Song Qingya adalah dewi utamanya. Dia adalah penggemar berat Song Qingya. Meskipun Su Han lebih cantik, Song Qingya adalah seorang superstar, idola internasional, dan dewi super impiannya. Dia manis dan mulia dengan bakat menyanyi yang luar biasa. Bisakah kita bicara sendiri? Song Qingya merentangkan tangannya. Oke, Hao Ren setuju. Anggota klub kaligrafi segera membantu pengawal Song Qingya membuat jalur. Song Qingya dan Hao Ren berjalan ke suatu tempat keluar dari pendengaran para siswa yang mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar berjinjit. Kekuatan kultivasi presiden kita telah tumbuh lagi. Aku bisa merasakan esensi sifatnya sebelumnya, tetapi sekarang tidak terlihat oleh aku. Petik 2. Ya, dia telah mencapai ranah untuk bergabung dengan manusia. Kuat. Para anggota klub kaligrafi saling berbisik sambil menjaga ketertiban. Tidak ada dari mereka yang berani menguji kekuatan Hao Ren, berpikir bahwa Hao Ren telah mendapatkan terobosan lain selama akhir pekan, dan itulah sebabnya mereka tidak bisa merasakan wilayahnya. Meskipun esensi alam Hao Ren telah menghilang, kehadirannya masih ada di sana. Bukankah ipar ikut denganmu? Ketika mereka sendirian, Hao Ren bertanya pada Song Qingya. Karena Zhao Yanzi menyebut Song Qingya, kakak, dia pikir tidak apa-apa untuk mengikutinya meskipun kedengarannya cukup intim. Dia sangat sibuk, tapi dia akan segera mengunjungi ayah mertuamu, kata Song Qingya sambil tersenyum. Milik cabang sungai, suaminya Yongding Dragon King sangat kuat. Sungai Yongding adalah salah satu dari 5 sungai yang menonjol, dan memiliki lebih dari 50.000 km persegi yang terkendali. Sebagai putri ketujuh Samudra Selatan, Song Qingya telah cocok dengan menikahi Raja Naga Yongding. Dalam setengah tahun terakhir, klan Naga Lautan Timur telah muncul dengan momentum yang kuat, hampir melahap klan Naga Lautan Barat. Itu mendorong Raja-Raja Naga dari segala penjuru untuk memberikan selamat. Dengan wilayahnya di utara daratan, Yongding Dragon King lebih dekat dengan Samudra Utara di lokasi, tetapi ia memiliki hubungan yang lebih intim dengan Samudra Selatan melalui pernikahan. Namun, dengan Samudra Timur semakin kuat,
ia harus memiliki hubungan dengan mereka. Datang ke East Ocean City, tujuan utama Song Qingya adalah untuk mengunjungi East Ocean Dragon King dan Hao Ren alih-alih merekam wawancara. Sekarang dia menikah dengan Raja Naga Yongding, dia harus menangani banyak hal untuk suaminya. Sebelum Yongding Dragon King, yang hanya memiliki beberapa koneksi dengan Samudra Timur, datang untuk mengunjungi Samudra Timur, dia datang ke sini sebelum kunjungannya untuk memperdalam koneksi. Baik, kami akan menyambut saudara ipar untuk mengunjungi Samudra Timur, kata Hao Ren. Dia mengangkat topik tentang suaminya untuk tujuan ini. Istana Naga Laut Timur secara aktif berteman dengan klan naga lainnya. Sekarang setelah wilayah Tenggara diselesaikan, mereka ingin berteman dengan Raja Naga Yongding, kekuatan penting di utara. Kata-kata Hao Ren mewakili sikap Komandan Jenderal Laut Timur. Karena itu, Song Qingya senang dengan sambutannya. Baik. Ketika dia bebas, dia akan mengunjungi Samudra Timur, katanya. Oke. Hao Ren mengangguk. Kesannya tentang Samudra Selatan netral, tetapi dia menyukai Song Qingya. Song Qingya menoleh dan melirik para siswa yang bersemangat sebelum berkata kepada Hao Ren sambil tersenyum, beberapa hari yang lalu, aku kembali ke Istana Naga Lautan Selatan, dan aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan kakak lelakiku. Lalu, dia membungkuk sedikit pada Hao Ren. Song Qingya jelas merujuk pada insiden ketika Hao Ren memberikan pil detox untuk membantu Pangeran Ketiga Samudra Selatan menyingkirkan racun dari binatang iblis level 8. Pil detox level 4 sangat berharga bagi klan naga biasa, dan itu menunjukkan kemurahan hati Hao Ren ketika dia menyelamatkan Pangeran Samudra Selatan sambil mengabaikan batas-batas lautan yang berbeda. Itu bukan apa-apa. Gerakannya menghormati Hao Ren. Dia masih ingat kebaikan yang dilakukan Song Qingya untuknya ketika dia membiarkannya dan Si tinggal di rumahnya selama 1 malam. Aku menyesal karena kakakku mencoba mengujimu dengan serangan. Dia pria yang sombong, dan dia bahkan menentang aku menikahi Raja Naga Yongding pada awalnya, kata Song Qingya meminta maaf. Ketika dia kembali ke Istana Naga Samudra Selatan, dia bertanya tentang hal-hal yang terjadi di Samudra Selatan akhir-akhir ini dan tahu bahwa saudara lelakinya yang bangga telah menyerang Hao Ren di Istana Naga Laut Barat dan dikalahkan oleh Hao Ren dengan mudah. Itulah sebabnya dia bergegas ke East Ocean City untuk meminta maaf kepada Hao Ren. Sebagai puteri ketujuh Samudra Selatan dan adik perempuan Pangeran Ketiga Samudra Selatan, permintaan maafnya mewakili dirinya sendiri dan Samudra Selatan secara keseluruhan. Di antara 4 samudera, Komandan Jenderal paling terkenal adalah Hao Ren, Komandan Jenderal Laut Timur. Samudera Barat mengalami kemunduran sementara Hao Ren mengalahkan 2 jenderal komandan lainnya, membuktikan bahwa 2 samudera lainnya tidak cocok untuk Samudra Timur. Setelah datang ke kota Ocean Timur, Song Qingya mengunjungi Hao Ren terlebih dahulu alih-alih Zhao Guang, menunjukkan pentingnya sikap Hao Ren. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Hao Ren melambaikan tangannya. Samudra Selatan dan Laut Utara telah agresif dalam memperjuangkan kepentingan mereka, tetapi mereka punya alasan. Sekarang setelah 2 klan naga mundur dan menyetujui klan naga Laut Timur sebagai yang pertama, Hao Ren tidak keberatan dengan konflik kecil ini. Di dunia kultivasi, orang-orang menghormati yang kuat. Meskipun para pembudidaya naga tidak saling membunuh seperti pembudidaya manusia, kompetisi itu sengit. Bahkan, setelah Hao Ren mengalahkan 2 jenderal komandan lainnya, kedua samudera mengirim utusan ke Samudra Timur dengan hadiah sebagai tanda permintaan maaf. Zhao Guang tidak memberitahu Hao Ren hal-hal ini karena itu adalah pertukaran antara Istana Naga, dan itu tidak penting. Melihat Hao Ren tidak menaruh dendam terhadap Samudra Selatan, Song Qingya tersenyum lega dan menjawab, oke. Kami sudah cukup banyak berbicara tentang urusan Istana Naga. Dia membuka dompet emasnya dan mengeluarkan kantong plastik kecil. Ini adalah 50 foto yang aku ambil di Phuket minggu lalu, dan kami akan memilih salah satunya sebagai gambar sampul untuk album baru aku. Aku menandatangani masing-masing gambar, dan aku kira Si mungkin menginginkannya. Di kejauhan, para siswa mengulurkan leher mereka, mencoba melihat apa yang diberikan Song Qingya pada Hao Ren. Orang-orang itu sangat iri, bertanya-tanya apakah penyanyi superstar Song Qingya memiliki hubungan khusus dengan Hao Ren. Su Han ada di sini. Seseorang berteriak. Bab 619. Para siswa melihat ke belakang, dan mereka melihat Su Han di belakang mereka. Mengenakan kemeja berbentuk kelopak bunga putih ketat, sepasang celana jeans hitam ketat yang menunjukkan pergelangan kakinya, dan sepasang sepatu hitam, Su Han tampak segar dan elegan. Para lelaki mendidih dengan kegembiraan karena mereka bisa melihat keindahan super sekolah dan penyanyi superstar dalam satu gambar. Su Han melangkah ke arah Hao Ren sementara semua siswa memberi jalan padanya, tahu bahwa dia tidak akan dikacaukan.
Para anggota klub kaligrafi juga memberikan jalan untuknya, tidak berani menghalangi seorang inspektur resmi. Para pengawal ingin melangkah untuk memblokir keindahan es karena naluri profesional mereka, tetapi mereka berhenti ketika mereka melihat matanya. Pengawal sebagian besar pensiunan tentara. Ketika mereka melihat Suhan, mereka merasakan bahaya yang tak terlukiskan di balik matanya yang cantik. Hehe, Mes. Song Qingya menyapa Suhan dengan suara rendah ketika dia melihat Suhan berjalan mendekat. Ham. Suhan mengangguk dan menatap Song Qingya. Dia telah berkultivasi di kantornya dan tidak merasa itu adalah masalah besar ketika dia merasakan Song Qingya datang ke sekolah. Sebagai putri ketujuh Samudra Selatan, ranah Song Qingya adalah biasa, bukan master. Ketika Song Qingya diakui oleh para siswa dan menyebabkan pergolakan di antara para siswa, Suhan masih tidak berencana untuk keluar untuk hal sepele seperti itu. Namun, ketika dia menemukan bahwa Song Qingya datang untuk melihat Hao Ren dan menyerahkan sebuah objek kepadanya, dia tidak bisa tinggal diam lagi. Dia tahu bahwa Song Qingya menikah dengan Raja Naga Yongding di utara dan bahkan melahirkan bayi naga, tetapi dia menjadi curiga ketika Song Qingya berbicara dengan Hao Ren secara pribadi dan memberinya barang-barang di bawah pengawasan para siswa. Dia memutuskan untuk datang dan check-in langsung. Sebagai seorang putri Laut Selatan, Song Qingya tahu bahwa Inspektur Suhan bertanggung jawab atas kota Lautan Timur, tetapi dia tidak berharap bahwa kunjungannya akan mengganggu Suhan. Aku bertemu Hao Ren sekali, dan aku datang untuk memberinya beberapa foto. Aku juga akan berkunjung ke Raja Naga dan Ratu Naga Laut Timur sementara aku di sini. Mendiamkan Suhan, Song Qingya segera menjelaskan. Sementara East Ocean City adalah kota tuan rumah klan Naga Lautan Timur, Suhan adalah inspektur regional di sini, yang menjelaskan mengapa Song Qingya harus berhati-hati dengan kedua belah pihak. Mendengar penjelasan Song Qingya dan melihat foto-foto di tangan Hao Ren, Suhan mengangguk dan menjawab, "Oh, aku melihat." Insting feminin Song Qingya memberitahunya bahwa Suhan agak bermusuhan ketika dia datang, dan permusuhan perlahan-lahan berkurang setelah penjelasannya. Apakah Suhan, yang dekat dengan puncak Qian level, seperti Hao Ren juga? Pikirnya. Song Qingya tidak berani menyuarakan pertanyaannya karena dia tidak mampu menyinggung Suhan yang lebih unggul dalam hal kekuatan dan status. Dari kejauhan, para siswa melihat dari dekat ke Suhan dan Song Qingya dan terkejut mendapati bahwa Suhan lebih cantik dari Song Qingya. Berdiri dengan Song Qingya, Suhan juga tampak seperti superstar dengan kehadiran yang lebih mempesona. Hao Ren menatap Suhan dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia keluar ketika Song Qingya memberikan sesuatu padanya. Teringat adegan di Fifth Heaven ketika ia melepas nota pengunci es untuk Suhan, hati Hao Ren tidak berdetak, bertanya-tanya apakah Suhan cemburu. Perhatikan perilaku kamu dan cobalah untuk tidak menyebabkan pergolakan di sekolah. Suhan menatap Hao Ren dengan matanya yang indah. Oke. Hao Ren tidak bisa mengatakan apapun. Lagi pula, dia tidak menyebabkan pergolakan. Suhan melirik Song Qingya dan melanjutkan, bukan apa-apa. Aku baru saja datang untuk melihat apa pergolakan itu. Oke, Song Qingya mengangguk dengan lembut, berhati-hati dengan inspektur tingkat tinggi ini meskipun identitasnya sebagai putri yang menikah di Samudra Selatan. Dengan perluasan kekuatan kuil Dewa Naga dalam beberapa tahun terakhir, Suhan berkuasa saat dia bertanggung jawab atas East Ocean City, salah satu dari 4 kota utama dari 4 klan naga laut. Para siswa di kejauhan menyaksikan Suhan berbicara dengan Song Qingya sebentar. Hua, kerumunan segera memberi jalan padanya ketika dia berbalik dan berjalan pergi. Kehadiran Suhan begitu kuat. Alih-alih dibayangi oleh Song Qingya, dia hampir menaungi Song Qingya. Di kerumunan, Jiang Yan menyaksikan Suhan pergi dengan takjub. Dia telah mendengar tentang hubungan dekat antara Hao Ren dan Suhan, dan rumornya terbukti hari ini. Dia pikir dia cantik, tapi dia bukan tandingan Suhan. Sebuah SUV hitam tiba-tiba berhenti di belakang kerumunan. Mengenakan blus sutra merah, Zhao Hongyu melihat sekeliling kerumunan dan melihat Song Qingya. Kakak Zhao. Song Qingya melambaikan tangannya dan berjalan dengan Hao Ren. Para siswa tidak lagi gila seperti sebelumnya. Mereka hanya mengambil foto dengan ponsel mereka tanpa berhenti dan berkerumun. Jiang Yuan mengambil kesempatan untuk memeras ke depan kerumunan sehingga dia bisa mengagumi idolanya dari jarak dekat. Di perusahaan Song Qingya, Hao Ren tetap tenang, tampak percaya diri dan tampan. Kamu memintaku untuk minum teh bersamamu di dekat Ocean City Timur, dan aku menunggumu. Namun, kamu di sini mengunjungi Ren. Zhao Hongyu memandang Song Qingya dan berkata tanpa daya. Maaf tentang itu. Para siswa memblokir aku, kata Song Qingya meminta maaf.
Mengenakan kacamata hitamnya, dia telah merencanakan untuk menemukan Hao Ren untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta maaf dengan sikap rendah hati sebelum memberinya gambar yang ditandatangani. Namun, dia dikelilingi oleh para siswa dan terlambat untuk pengangkatannya. Sebagian besar siswa tidak tahu siapa Zhao Hongyu, tetapi Jiang Yuan dan siswa lain di program seni tahu bahwa dia adalah bos studio LOM yang terkenal. Kecuali beberapa orang yang bisa menjadi seniman, sebagian besar siswa di program seni ingin menjadi desainer dan arsitek. LOM Studio adalah studio arsitektur terbaik di negara ini dan bahkan di dunia. Melihat Zhao Hongyu berbicara dengan penuh semangat dengan Hao Ren, Jiang Yuan langsung tahu bahwa level Hao Ren jauh lebih tinggi dari miliknya. Siapa suami Zhao Hongyu? CEO Mingli Group, sponsor keuangan East Ocean University. Ini mungkin alasan mengapa bahkan wakil kepala sekolah Lu mendukung Hao Ren, pikirnya. Memikirkan sikap sombongnya terhadap Hao Ren beberapa waktu lalu, Jiang Yan sangat malu bahwa dia ingin mati. Dengan koneksi hebat seperti itu, banyak gadis cantik akan menawarkan diri kepada Hao Ren. Hehe, Yujia ada di sini juga. Melihat Xie Yujia di kerumunan, Zhao Hongyu menyambutnya dengan senyum. Halo, Bibi. Xie Yujia berdiri dan berkata dengan sopan. Datang dan makan malam di rumahku malam ini. Qingya juga akan ada di sana, kata Zhao Hongyu. Tidak terima kasih. Aku perlu belajar malam ini, jawab Xie Yujia. Mendengar percakapan mereka, Jiang Yuan menemukan bahwa Xie Yujia juga tampak dekat dengan Zhao Hongyu. Lagi pula, itu tidak seperti semua orang bisa makan malam di rumah Zhao Hongyu. Dia mengira Xie Yujia hanyalah gadis cantik biasa, tapi sekarang dia tahu lebih baik. Dengan kehadiran yang luar biasa dan sikap lembut dan elegan, latar belakangnya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Dia berpikir, aku bahkan bermimpi mengambil Hao Ren dari sisinya dengan mudah. Hao Ren bahkan tidak meliriknya. Baik. Ketika kamu punya waktu, datanglah ke rumah aku bersama Ren untuk makan malam. Zhao Hongyu tersenyum. Sementara Zhao Hongyu berbicara dengan Xie Yujia, Zhao Yanzi telah berbalik dan bersembunyi di antara kerumunan. Dia seharusnya makan siang dengan teman-teman sekelasnya dan beristirahat selama istirahat makan siangnya, tetapi dia datang ke East Ocean University untuk menemui Hao Ren, yang menjelaskan mengapa dia meminta untuk naik ke sekolah. Sebenarnya, Zhao Hongyu telah melihat Zhao Yanzi bersembunyi di tengah orang banyak, tetapi dia tidak punya waktu untuk menguliahinya, jadi dia pura-pura tidak melihatnya. Sementara dia berbicara, dia berjalan dengan Song Qingya ke SUV-nya. Sementara para siswa masih berspekulasi siapa wanita cantik berbaju merah itu, Zhao Hongyu telah mengemudi ke gerbang sekolah dengan Song Qingya di mobilnya. Penggemar Song Qingya dari sekolah tiba-tiba bereaksi dan bergegas mengejar mobil, mencoba mendapatkan tanda tangan Song Qingya dan berfoto dengannya. Gadis-gadis dari sekolah menengah Lingzhou berkerumun setelah mendengar berita bahwa Song Qingya berada di East Ocean University, tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa Song Qingya telah meninggalkan SUV melalui gerbang sekolah. Dengan tindakan sederhana, Zhao Hongyu mengeluarkan Song Qingya dari kerumunan, dan asisten Song Qingya mengusir van putih keluar dari sekolah dengan para pengawal, mengikuti mobil Zhao Hongyu. Zhou Liren berlari mengejar mobil, tetapi dia segera berlari kembali mengetahui bahwa dia tidak bisa mengejar Song Qingya. Dia mencengkeram Hao Ren dan berkata, Kakak Ren, kamu menakjubkan. Apa yang Song Qingya berikan padamu? Orang-orang dari kelas lain mengelilingi Hao Ren juga. Melihat ibunya mengemudi, Zhao Yanzi berlari keluar dari kerumunan dan meraih tangannya. Perlihatkan pada aku. Perlihatkan pada aku. Sini. Ini untukmu. Hao Ren menyerahkan tas itu kepada Zhao Yanzi. Di dalam kantong plastik transparan, mereka bisa melihat gambar-gambar yang indah. Jelas, Song Qingya telah menghabiskan banyak uang untuk foto-foto yang diambilnya di luar negeri dengan fotografer dan peralatan kelas 1. Tidak sabar, Zhao Yanzi membuka tas dengan tergesa-gesa. Dia sangat menyukai Song Qingya, dan dia akan berbicara dengan Song Qingya jika ibunya tidak muncul. Seluruhnya ada 50 gambar di dalam tas, dan masing-masingnya sama mengilapnya seperti foto sampul majalah dengan warna-warna cerah dan komposisi yang hidup. Karena hanya beberapa gambar yang akan diterbitkan, ini adalah koleksi berharga. Setiap gambar memiliki tanda tangan Song Qingya, membuatnya lebih berharga. Saudara Ren, berikan aku beberapa foto. Zhou Liren meraih lengan Hao Ren seperti seorang gadis kecil yang memohon perhatian. Hao Ren merasakan rambutnya berdiri dengan jijik. Mereka adalah si. Kamu bertanya padanya. Petik 2. Mendengar kata-kata Hao Ren, Zhou Liren langsung menjatuhkan lengan Hao Ren dan memohon pada Zhao Yanzi, sepupu kecil.
Tidak. Zhao Yanzi menyimpan foto-foto itu, memberi Zhou Liren penolakan yang tegas. Sepupu kecil, Zhou Liren memohon padanya, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan sosok setinggi 1,8 meter menyusut menjadi sekecil Zhao Yanzi. Hao Ren menertawakan kejenakaan mereka ketika telepon berdering di sakunya. Dia mengambilnya dan melihat itu adalah Su Han. Mengapa esensi sifatmu menghilang? Aku tidak menanyakan itu sejak kita bersama orang lain. Selain itu, naga unsur logam memasuki sekolah dan berdiri di dekatmu, kata Su Han melalui ponsel. Bab 620. Naga unsur logam. Hao Ren tiba-tiba waspada. Dia telah kehilangan semua esensi alaminya, jadi dia yakin tidak bisa menggunakan token inspektur dari kuil Dewa Naga. Meskipun Su Han bukan penggemar ponsel, dia hanya bisa menghubunginya melalui telepon. Aku hanya merasakannya ketika aku pergi menemui Song Qingya barusan. Dia menyembunyikan esensi alaminya, dan aku tidak akan bisa merasakannya jika aku tidak cukup dekat, kata Su Han. Hao Ren mendengarkan saat dia berbalik untuk melihat sekeliling. Kemunculan tiba-tiba Song Qingya mengumpulkan banyak siswa di sini. Hao Ren kehilangan semua esensi alamnya, jadi dia tidak bisa mengenali pembudidaya naga unsur logam yang bersembunyi di antara mereka. Satu-satunya dua pembudidaya naga unsur logam yang dia tahu adalah Qin Shaoyang dan Suke. Pembudidaya naga unsur logam ini yang tiba-tiba muncul dari tingkat tinggi. Dia tidak memberitahu inspektur regional ketika dia memasuki East Ocean City. Jelas, dia tidak punya niat baik. Namun, dia akan mematuhi aturan kuil Dewa Naga jika ini ada hubungannya dengan Qin Shaoyang. Karena ini adalah kasusnya, pembudidaya naga unsur logam ini mungkin ada hubungannya dengan Suke. Apakah kamu ditelepon dengan Song Qingya? Zhou Liren meraih untuk mengambil telepon ketika dia melihat Hao Ren sedang menelepon. Hao Ren sedikit menusuknya dengan dua jari dan dengan mudah memblokir lengannya. Itu juga membuat lengan Zhou Liren sangat sakit. Itu terlalu berbahaya. Datanglah ke kantor aku, kata Su Han. Hao Ren melihat wajah yang tulus dengan mata menyipit tepat di depannya sebelum dia bisa menjawab. Senior, aku tidak tahu bahwa kamu bahkan tahu Song Qingya yang terkenal. Suke meremas dan memblokir jalan Hao Ren saat dia berkata dengan ceria. Dia memiliki band-aid di wajahnya. Sepertinya itu tergores oleh sesuatu. Apa yang salah dengan wajahmu? Tanya Hao Ren. Aku tidak tahu. Sesuatu jatuh dari langit dan menggaruk wajahku akhir pekan lalu. Beberapa pot bunga juga hancur, jawab Suke. Hao Ren cemberut. Dia tahu bahwa bantuan band ini lebih seperti pengingat baginya daripada penutup untuk cedera. Dia tahu bahwa Suke tidak akan membiarkannya pergi setelah dia mengambil perisai emas. Meskipun Suke bergabung dengan klub kaligrafi, dia sebenarnya tidak diyakinkan oleh Hao Ren. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba muncul dari kerumunan dan berdiri di samping Hao Ren. Mereka melaksanakan rencana pil racun dan naik dari Qian ke Kun. Namun, kekuatan mereka masih mengesankan. Suke sedikit terkejut ketika dia melihat saudara kembar itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Senior, bisakah aku mendapatkan salinan tanda tangan Song Qingya? Hao Ren melihat ke sisinya dan melihat Zhao Yanzi dimakamkan di kerumunan. Semua orang, tidak peduli apakah mereka mengenalnya atau tidak, menginginkan tanda tangan Song Qingya darinya. Aku tidak punya, jawab Hao Ren. Dia kembali ke manusia sekarang sehingga dia tidak bisa melihat level Suke. Namun, dia tidak merasa seperti Suke hanya di level Dui. Sangat mengganggu. Sangat menjengkelkan. Zhao Yanzi berteriak tiba-tiba saat dia memasukkan 20 foto ke tangan Hao Ren. Pergi, minta dia untuk itu. Petik 2. Zhao Yanzi mengambil 30 foto favoritnya dari 50 foto dan memberikan sisanya kepada Hao Ren. Dia melakukan ini sehingga gadis-gadis itu tidak akan mengelilinginya lagi. Benar saja, gadis-gadis itu melingkari Hao Ren ketika dia mengambil alih foto-foto itu. Mereka semua mengulurkan tangan, meminta foto. Mereka mengira Song Qingya akan tinggal sebentar di kampus, tetapi dia pergi begitu cepat. Oleh karena itu, foto-foto ini menjadi target utama mereka. Zhao Yanzi beruntung bisa menyingkirkan mereka. Dia membungkuk dan menyelinap keluar dari kerumunan karena dia sangat kecil. Dia melewatkan makan siang dan berlari kembali ke sekolahnya. Dia tidak sabar untuk memamerkan foto-foto terbaru dan tanda tangan Song Qingya kepada teman-teman sekelasnya. Setelah memberikan 20 kepada Hao Ren, dia masih memiliki 30 foto tersisa. Satu foto cukup bagus untuk membuat gadis-gadis itu cemburu. Ren, berikan 2 foto kepada aku.
Zhou Liren berlari dan berteriak pada Hao Ren ketika dia melihat begitu banyak gadis di sekitar Hao Ren. Sebenarnya, dia menginginkan semua foto, tetapi gadis-gadis ini mungkin akan membunuhnya jika dia mengambil semua 20 foto. Bagaimanapun, dia tidak sehebat Hao Ren dalam bertarung karena Hao Ren bisa bertarung melawan 10 orang sendirian dan mengalahkan seluruh tim sepak bola. Hao Ren mengambil 2 foto dan memberikan 18 lainnya kepada Suke sebelum berkata, anggota klub aku Suke bertanggung jawab mendistribusikan foto. Kamu bisa memintanya untuk itu. Suke tercengang ketika dia menerima 18 foto. Dia bukan penggemar Song Qingya, dan dia hanya menyebutkan tanda tangan untuk mengubah topik pembicaraan. Namun, Hao Ren memberikan foto kepadanya. Mereka seperti kentang panas di tangannya. Gadis-gadis dan beberapa pria segera berlari menuju Suke. Orang-orang itu agak takut pada Hao Ren, tetapi mereka tidak takut sama sekali dengan mahasiswa baru Suke ini. Mereka bahkan bisa mengambil foto darinya. Mereka tidak ingin membuat marah Hao Ren, tetapi mereka tidak peduli tentang mahasiswa baru. Ketika gadis-gadis itu melihat bahwa foto-foto itu ada di tangan mahasiswa baru, mereka menunjukkan warna asli mereka dan mencakar Suke dengan kuku mereka yang tajam. Mereka diintimidasi oleh Hao Ren, jadi mereka tidak berani melakukan itu padanya. Namun, mereka sama sekali tidak terintimidasi oleh pemuda ini. Suke memandang Hao Ren dengan kebencian dengan 18 foto di tangannya. Hanya dalam beberapa detik, puluhan lengan menyambarnya, meninggalkan goresan di sekujur tubuhnya. Aku yakin Suke akan mendistribusikan foto-foto ini dengan adil. Kamu dapat meminta satu selama kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah penggemar Song Qingya, kata Hao Ren dengan suara keras. Kemudian, dia menepuk pundak Suke dan melarikan diri dari kerumunan. Suke adalah pembudidaya naga unsur logam yang sangat kuat, tetapi ia memilih untuk menjadi murid biasa. Oleh karena itu, Hao Ren mengabulkan keinginannya untuk mengalami masalah siswa biasa. Tidak peduli bagaimana dia memilih untuk mendistribusikan 18 foto ini, para senior yang tidak bisa mendapatkannya akan marah padanya. Kecuali jika dia melepaskan status muridnya, dia akan terganggu oleh mereka untuk sementara waktu. Zhao Yanzi hanya anak sekolah menengah, dan dia memiliki hubungan intim dengan Hao Ren. Karenanya, para mahasiswa ini tidak akan berani mengganggunya. Suke, di sisi lain, tampaknya lebih mudah untuk memilih. Ren. Zhou Liren mengikuti Hao Ren segera. Ini untukmu. Hao Ren meletakkan 2 foto yang disimpannya di tangan Zhou Liren. Zhou Liren mengambil foto dengan hati-hati dan melihat ke atas dan ke bawah. Kemudian, dia dengan lembut menyentuh tanda tangan Song Qingya dan meletakkan foto-foto itu di dadanya. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia mabuk dan berkata, ini adalah tanda tangan idola aku. Dia membalik foto dan melihat beberapa kalimat yang ditulis oleh Song Qingya di bagian belakang. Itu adalah beberapa komentar inspiratif tentang kehidupan, dan Zhou Liren jatuh cinta lebih dalam pada foto-foto itu. Foto-foto ini memang halus. Song Qingya meninggalkan beberapa komentar di belakang setiap foto, menunjukkan seberapa besar usaha yang dia lakukan dalam foto-foto ini. Hadiah ini tidak memiliki banyak nilai sebenarnya untuk Hao Ren, tapi itu pasti membuatnya mendapatkan reputasi. Dia mengirim mereka secara pribadi alih-alih mengirimkannya ke Hao Ren, juga menunjukkan ketulusannya dalam meminta maaf dan mewakili klan Naga Laut Selatan. Cao Ronghua dan yang lainnya memandang foto-foto Zhou Liren dengan cemburu. Mereka menginginkan tanda tangan Song Qingya juga, tetapi mereka tidak tergila-gila padanya seperti orang lain. Juga, mereka melepaskan ide ini ketika mereka memperhatikan situasi Suke. Dia hampir terjepit di selembar kertas saat dia masih memegang foto-foto di tangannya. Su Han berdiri di jendela kantornya di gedung administratif. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Suke dikelilingi oleh murid-murid dan merobek bajunya. Pada akhirnya, Suke lolos karena malu. Hao Ren cukup pintar. Naga unsur logam yang menyelinap masuk mungkin tidak akan bergerak untuk saat ini, pikir Su Han sambil memandang Hao Ren dari kejauhan. Dia ingat bahwa dia baru saja memulihkan kerajaannya dan perlu lebih banyak berkultivasi, dan dia tiba-tiba merasakan gelombang panas di dahinya sebelum dia perlahan berbalik. Yue Zilong berdiri di dekat jendela lain, menonton pemandangan ramai di kampus. Kemudian, dia melihat ke arah galeri seni di gedung seni. Su Han hanya bisa merasakan kultivator naga elemental logam yang tak terduga ketika dia dekat, tapi Yue Zilong tahu bahwa kultivator ini berada di puncak tingkat kian. Ranah kultivator ini hanya disembunyikan oleh beberapa teknik atau harta rahasia, tetapi ia tidak bisa menyembunyikannya dari Yue Zilong yang juga seorang pembudidaya tingkat puncak kian.
Klan naga unsur logam telah tenang, tetapi tiba-tiba mengirim dua pembudidaya dari alam yang berbeda. Yue Zilong hilang dalam pikirannya saat dia menatap kerumunan. Bagaimana kamu tahu Song King ya? Xie Yujia berjalan ke Hao Ren dan bertanya dengan hati-hati. Ketika Zi dan aku pergi ke Beijing untuk melihat permainan Zhao Jiai, kami tidak dapat menemukan hotel untuk bermalam, jadi kami tinggal di tempat Song King ya, kata Hao Ren. Oh, lampu menyala di mata Xie Yujia saat dia sedikit cemberut. Hao Ren belum pernah memberitahunya tentang hal-hal ini. Song Qingya adalah seorang selebriti dan juga seorang wanita cantik, namun Hao Ren mengatakannya dengan cara seolah-olah dia bukan masalah besar sama sekali. Hao Ren melihat ekspresi cemburu Xie Yujia dan tersenyum. Dia adalah putri Laut Selatan, dan dia punya bayi. Zi adalah orang yang memperkenalkan kami. Ah, begitukah? Xie Yujia sedikit terkejut. Kemudian, dia menyentuh pipinya dan tertawa. Haha, aku pikir itu lebih dari itu. Hao Ren menatapnya dan menyadari betapa lucu Xie Yujia terkadang. Aku tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Xie Yujia melihat ekspresi menggoda Hao Ren, jadi dia menyipitkan matanya dan mengerutkan hidungnya sebagai protes. Gongxi, Gongxi. Lu Linlin dan Lu Lili menyusul mereka sambil melompat dengan tangkas. Jiang Yuan tidak jauh dari mereka. Dia merasa sedih ketika melihat Hao Ren dengan saudara kembarnya sedekat ini. Gadis-gadis di sekelilingnya benar-benar cantik. Meskipun dia adalah penggemar Song Qingya, dia tidak ingin kehilangan muka dengan meminta tanda tangan dari siswa tahun pertama. Namun, dia juga tidak berani mendekati Hao Ren lagi. Bahkan, kunjungan Song Qingya ke East Ocean University memecahkan masalah lain untuk Hao Ren secara tidak sengaja. Tidak ada gadis lain di sekolah yang berani mengejar Hao Ren lagi. Mengapa Hao Ren akan jatuh hati pada mereka jika dia berteman dengan penyanyi terkenal Song Qingya? Dalam hal penampilan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Xie Yujia, Su Han, atau saudara Lu. Mereka tahu keterbatasan mereka dan mundur di depan hambatan besar. Sue, tidak ada yang istimewa tentang pameran seni semacam ini, suara Zhen Chongming terdengar di belakang Hao Ren. Aura setan. Meskipun Hao Ren telah kehilangan semua esensi sifatnya, dia masih merasakan gelombang sensasi yang sama sekali berbeda tiba-tiba. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.